Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara sehat? Puji Tuhan, kita semua masih tetap diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah berbalik, mengenal Tuhan dan dipulihkan. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa latar belakang dari kitab Hosea ini mau menekankan persoalan ketidaksetiaan, mau menekankan bagaimana janji pernikahan antara Hosea dengan istrinya Gomer itu menjadi sebuah perenungan kita bersama. Hubungan Tuhan dengan Israel adalah hubungan yang biasa kita kenal dengan ikatan perjanjian. Berarti umat Israel adalah umat perjanjian. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah terbiasa mendengar kata-kata perjanjian. Kalau kita ambil motor atau kredit mobil, kredit motor ataupun kredit barang yang lain, baik ke leasing ataupun ke bank, kita di situ akan diberikan berkas atau administrasi dan kita tanda tangan. Artinya kita diikat di dalam sebuah perjanjian. Di dalamnya yang harus kita lakukan adalah kita membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan di dalam perjanjian. Nah, bagaimana kalau kita melanggar perjanjian itu? Kalau kita cicil motor, ambil 3 tahun Pak Pendeta, DP-nya 5 juta. Oh, cicilannya berarti 500.000 sebulan. Begitu bulan ke-6, pembayaran macet. Apa yang terjadi dengan motor itu? Ditarik leasing. Artinya perjanjian itu batal karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Nah, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dan saya mempersiapkannya, di situ saya melihat bahwa di dalam yang namanya perjanjian, di situ ada unsur tanggung jawab. Bapak Ibu berjanji dengan seseorang, di situ ada unsur tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kita harus menepati. Kelak jam 1 kita ketemu di BTC. Ada perjanjian, ada janji. Kita datang jam 7 malam. Habis kita ke Ruce, kawan kita itu tidak datang-datang. Lata kering dari BTC kata orang. Berapa jam harus menunggu? Orang tua berjanji kepada anaknya. Anak-anak berjanji kepada orang tuanya. Hati-hati, di situ ada tanggung jawab yang diucapkan. Unsur apa lagi yang ada di dalam yang namanya perjanjian? Yang kedua, di dalamnya ada yang namanya ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Yang berikut ada unsur yang namanya rasa takut. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, pada saat kita CD, itu ada unsur rasa takut kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Enggak berani melanggar yang namanya firman Tuhan. Enggak berani neko-neko sama apa yang Tuhan perintahkan. Karena saya sudah berjanji. Yang berikut adalah kita punya yang namanya kesetiaan.
Tadi taat, sekarang kita harus setia. Karena saya sudah berjanji. Saya sudah berjanji kepada suami atau kepada istri saya. Saya harus hidup setia. Yang berikut adalah bagaimana kita hormat. Kalau kita sudah berjanji, kita harus hormat atas apa yang kita ucapkan kepada orang yang kita lakukan perjanjian itu. Yang berikut adalah bagaimana kita melakukan kesemuanya itu di dalam kesungguhan. Dan itu nampak di dalam keseharian kita, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen itu nggak boleh jadi orang Kristen tomat. Orang Kristen tomat, itu istilah yang baru. Apa Pak tomat? Hari Minggu dia tobat, hari Senin sampai Sabtu dia kumat. Gak bisa kita seperti itu. Apalagi sekarang kita hidup di dalam dunia yang kenormalan baru. Kita dibatasi dalam perjumpaan atau persekutuan. Segala sesuatunya online. Kita di sini mungkin akan lebih fokus ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang sedang online bersama dengan kita, akan lebih banyak gangguannya. Susah untuk fokus. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara yang sedang online saat ini fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena sama-sama hidup kan handphonenya. Lagi nonton Pak Pendeta khotbah, tring, Tokopedia. Aduh, pesanan Anda sudah sampai. Belanja yang 2 hari yang lalu nih. Lagi masak, ini nasi. Nasinya udah masak tuh. Pak Pendeta lagi khotbah. Kelaklah dulu, uruslah nasi tuh. Lebih banyak gangguan. Tapi it's okay. Yang penting firman Tuhan masih tetap kita bisa dengarkan dan kita masih bisa mengambil hikmahnya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, perjanjian demi perjanjian yang diucapkan, yaitu bangsa Israel bersama dengan Tuhan pada waktu itu, mengalami banyak sekali persoalan. Apa persoalannya? Persoalannya adalah bangsa ini begitu tegar tengkuknya. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang istimewa, bangsa yang sangat spesial. Tapi ada catatannya, bukan karena kehebatan bangsa ini Allah memilih mereka, tetapi karena kasih anugerah dari Allah memilih bangsa ini. Kadang-kadang kalau dalam diskusi Alkitab, kenapa ya Allah harus memilih bangsa Israel ini? Allah kan maha tahu. Kenapa dia harus pilih bangsa ini? Bangsa yang bebal gitu ya, bangsa yang nengel kata orang Batak. Orang Bangka bilang dibilang tidak didengar. Berkali-kali dibilang nggak mau dengar. Udah tahu dibilang itu salah masih tetap dilakukan. Kalau kita sebagai orang tua kasih tahu anak untuk sesuatu yang benar, tetapi tetap dilakukan sama anak, kesel nggak? Bukan kesel Pak, keluar tanduk kami Pak, saking keselnya itu, saking marahnya itu. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Bangsa ini, bangsa Israel ini begitu tegar tengkuknya. Lalu Allah murka kepada mereka. Bahkan Allah berkata dia akan pergi. Di pasal yang pertama ayat 1-9 di situ dikatakan saking kesalnya Tuhan ini, kamu bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu. Sampai terucap omongan seperti itu. Atau seperti inilah ya simpelnya.
Bagaimana orang tua saking kesalnya, aku bukan lagi ibumu, nah gitu kan, kamu bukan lagi anakku, pergi sana. Nah seperti itu, kayak sinetron-sinetron itu kan, dicoret dari kartu keluarga. Nah bahaya itu sudah marah betul itu. Dan Allah juga melakukan hal seperti itu kepada bangsa ini, agar supaya bangsa ini merenungkan hidupnya. Aku sudah keluarkan kalian dari Mesir, aku sertai kalian dalam perjalanan, aku berikan tanah perjanjian. Agilah nyembah berhala. Masih saja melakukan banyak ketidakadilan, apalagi yang melakukan itu adalah para pemimpin-pemimpin dan para raja dan para imam. Pemimpinnya saja melanggar perintah Tuhan, apalagi rakyatnya. Karena rakyatnya meneladani apa yang pemimpin lakukan. Sama lah kayak kita kan. Pejabat aja ndak pakai masker kok, masa kami harus pakai masker? Pejabat aja bikin acara pertemuan, yolah kita juga kumpul-kumpul. Untuk sesuatu yang tidak baik kita lakukan juga, kita balas juga dengan sesuatu yang tidak baik. Ya pemimpinnya yang kasih contoh, kami juga macam itulah. Nah, itu kecenderungan kita, Bapak Saudara. Si A aja datang terlambat terus kok, masa aku harus datang rajin? Gajinya sama. Akhirnya besok-besok, tadinya kita sudah rajin, tadinya kita sudah taat, tadinya kita sudah setia, si B aja macam tuh. Ngapain ku harus macam tuh? Manusia lebih cenderung mampu melakukan kesalahan dan dosa dibandingkan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang baik. Padahal kita sudah tahu, untuk sesuatu yang baik itu akan berbalik kepada kita menjadi sesuatu yang baik. Sebaliknya juga demikian. Kita melakukan hal yang salah, melakukan yang berdosa, kita melakukan banyak pelanggaran. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, bangsa ini kita tahu hubungan dengan Allah mereka tunjukkan dengan hubungan yang tidak setia. Digambarkan bagaimana hubungan Hosea dengan Gomer, istrinya. Ketidaksetiaan Gomer dibandingkan dengan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Tetapi di situ diperlihatkan kembali bahwa Hosea tetap setia. Hosea tetap sabar menghadapi ketidaksetiaan Gomer. Allah tetap setia kepada bangsa Israel. Dia tetap mengasihi bangsa ini. Walaupun berulang-ulang kali bagaimana bangsa ini melanggar, melakukan dosa, kesalahan, dan menyakiti hati Tuhan. Kita lihat dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama, penulis mau mengajak para pembaca, mau mengajak kita. Apa dikatakan di situ? Ayat yang pertama dimulai dengan kalimat, mari kita berbalik kepada Tuhan. Di situ kita diajak, di situ kita diingatkan, di situ kita ditegur. Mari berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dialah yang telah menerkam sekaligus menyembuhkan kita. Dialah yang telah memukul, tetapi Dialah juga yang telah membalut kita. Saya mau ganti bahasanya.
Tuhan menjaga kita. Pada saat kita lemah, Tuhan menguatkan. Pada saat kita sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Pada saat kita tidak berdaya, Tuhan yang memampukan. Pada saat kita jatuh, Tuhan yang mengangkat. Pada saat kita berdosa, Tuhan yang menebus kita. Pada saat kita sedih, Tuhan yang menghibur kita. Dan pada saat kita berduka, Tuhan yang menghibur dan memulihkan kita semua. Itu kalimat-kalimat sederhana yang disampaikan Hosea di dalam perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah dampak pandemi COVID-19. Bangka Belitung sekarang jumlah yang positif COVID terus bertambah. Pagi ini saya lihat Facebook GPIB Muntok. GPIB apa? Bethesda Muntok. Hari ini off ibadah. Yang selama ini mereka streaming, malah duluan streaming mereka daripada kita. Hari ini mereka off karena jumlah yang di Bangka Barat semakin naik. Kita hidup dalam kenormalan baru, kata orang, ya. Sesuatu yang normal tapi baru. Tidak bisa lagi seperti dulu. Dalam perjalanan saya ke gereja, saya dengar radio, Ketua Gugus Bangka Belitung mengatakan dan mengingatkan kepada warga khususnya Bangka Belitung, kita harus hidup di kenormalan baru. Ada satu poin penting yang di situ saya dengar baik. Jangan marah kalau ditegur, tetapi kita harus berterima kasih karena diingatkan. Persoalannya kita kalau ditegur tersinggung. Oh, enggak? Padahal sesuatu yang baik kan? Pak, jangan buang sampah di situ, Pak. Emang ini jalan nenek moyang kah? Ya. Padahal kita ngomong baik-baik, Pak, jangan buang sampah situ, Pak. Situ tong sampah, Pak. Emang apa? Emang ini tanah kah? Aduh. Pak, jangan buang sampah di sungai, Pak. Nanti banjir. Rumahku kan tidak pinggir sungai. Sana rumahku jauh. Pak, pakai masker, Pak. Ngapain? Mulut-mulutku. Padahal dia tidak tahu bahwa masker itu melindungi siapa? Melindungi orang lain dan melindungi diri kita sendiri. Lah, aku lah pakai masker lah, Pak. Tapi sampai sini, Pak. Atau sampai sini biasa ya. Atau kadang di sini. Warung-warung kopi setiap malam penuh. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan. Tempat-tempat lain juga sama. Kita agak dilema, Bapak-Ibu Saudara, kalau kita tutup tempat makan, tempat-tempat lain yang bisa menggerakkan ekonomi, juga jadi dilema. Disitulah orang bekerja, disitulah orang bisa melakukan aktivitas, tetapi ada catatan penting, gunakanlah masker yang benar. Ditegur, didengarkan. Untuk sesuatu yang baik, lakukan. Firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, untuk sesuatu yang baik yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, lakukan. Taat dan setialah. Karena engkau sudah ada di dalam lingkaran perjanjian bersama dengan Allah. Yang di dalamnya ada tanggung jawab, di dalamnya ada ketaatan, kesetiaan, rasa takut, rasa hormat, yang akan mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Maka firman Tuhan ini betul-betul
akan menguatkan dan mengajak kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berbaliklah, mengenallah Tuhan lebih dalam, maka kita semua akan dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.